beresiko ya memang yang sudah disebutkan tadi banyak, salah satunya yang masalah herediter ya, jadi keturunan. Kalau seandainya memang ada orang tua ya, atau mungkin dari saudara kandungnya yang memiliki riwayat endometriosis, nah itu memang harus lebih diwaspadai. Oke, kecenderungannya akan lebih besar. Ya, jadi bisa dibilang bahwa kalau seandainya dari keluarga ada, tapi belum tentu si mungkin anak-anaknya dia akan pasti ada, enggak. Hanya memang kalau seandainya sudah muncul suatu keluhan, ya, jadi itu barat alarmnya sudah mulai nyala. Ya. Jadi salah satunya, sudah ada keluhan seperti ini, kemudian ada riwayat di keluarganya, ya itu harus lebih waspada lagi. Jadi endometriosis itu prinsipnya adalah semakin awal diketahui, semakin awal didiagnosis, jadi semakin harapannya adalah endometriosis itu masih ringan, nah, sehingga belum sampai terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Ya, mungkin ada keterlibatan organ-organ sekitarnya, yang tadi dijelaskan oleh Dr. Eli yang di awal, sampai ke organ pencernaan, sampai ke saluran kencing, ya, atau mungkin malah ke organ yang lain. Nah, kalau seperti itu, nanti angka kesembuhannya malah akan jauh lebih kecil. Nah, susah lagi ya. Lebih tahu lebih awal, pengobatannya pun juga lebih mudah, lebih ringan juga, sehingga nanti angka kesembuhan, saya bilang bukan kesembuhan ya, karena penyakit endometriosis ini penyakit yang kronik ya. Kronik itu artinya dia menaun, itu berjalan terus. Ya, sama halnya seperti kalau penyakit metabolik itu diabetes itu ya. Jadi tidak bisa dibilang sembuh ya, tapi terkontrol dengan baik. Terkontrol, keluhannya minimal, kemudian tidak ada keterlibatan dari organ-organ yang lain. Ya. Jadi keluhan atau pasien endometriosis itu ada 3 sebetulnya. Keluhan yang pertama terkait nyeri. Yang kedua terkait tadi Dr. Christina sebutkan ada benjolan atau tumor atau kista. Yang ketiga yang sulit hamil. Jadi mungkin bisa aja ketiganya bisa bersamaan, bisa aja cuma salah satu. Jadi bisa aja memang ada kista endometriosis dengan terapi yang ada kuat, ya nanti akhirnya goalnya ya nanti bisa hamil seperti itu ya. Jadi nggak selalu pasien endometriosis itu nanti akan sulit hamil. Dengan terapi yang tepat tentu saja harapan yang diimpi-impikan itu tentu saja bisa nanti. Dokter Eli mungkin mau menambahkan, Dok? Ya, jadi prinsipnya begini, semakin dini endometriosis tertangani dengan baik, terdeteksi dengan baik semakin dini, maka untuk bisa mendapatkan keturunan itu akan semakin lebih baik. Probability-nya, chance-nya dibandingkan kalau neglected. Ya neglected terabaikan. Yes. Ya, kalau sudah parah gitu. Kalau semakin dini, semakin remaja dia sudah ada endometriosis, nanti kalau dia sudah menikah kita ini sudah aware nih. Ya. Kalau dia sudah endometriosis sebelum menikah dia ada endometriosis, kalau sudah menikah kita sudah aware. Maka setelah menikah kita menganjurkan jangan menunda untuk hamil. Nah, ya, karena ada sebagian masih muda gitu, pengen berkarir dulu. gitu ya, padahal dia punya risiko untuk endometriosis. Karena kalau umpamanya kita neglected juga untuk mendapatkan keturunan, tambah susah lagi gitu kan. Itu dia. Jadi kalau kita aware terhadap endometriosis lebih dini, maka tentunya untuk bisa mendapatkan keturunan juga akan lebih meningkat probability-nya dengan penanganan yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai, nah terus bagaimana? Ya sudah, kalau umpamanya endometriosis dari awal sudah tahu ini endometriosis cukup berat, ada kista endometriosis dulu, terus cadangan telurnya sudah mulai turun, maka setelah menikah dengan hamil, ya sudah, kamu jangan berpikiran untuk yang lain. Lebih baik segera program hamil, kalau perlu kamu harus bayi tabung karena telur kamu sudah sedikit karena pengaruh endometriosis. Siapkan fisik, mental, dan finansial dan sebagainya untuk persiapan untuk program hamil dengan bayi tabung. Karena ketahuan dia sebelum menikah dia sudah ada endometriosis yang merusak indung telurnya. Gitu, ya. Jadi semakin dini kita mengetahui ada endometriosis, semakin dini juga kita menangannya dengan lebih baik dan semakin tinggi pula keberhasilannya untuk bisa mendapatkan keturunan ke depan. Itu dia. Itu pentingnya.
bagaimana kita mengkampanyekan tentang endometriosis lebih aware. Jadi endometriosis pada umumnya kebanyakan 80-90% itu terjadi pada usia reproduksi. Usia reproduksi itu artinya belum menopause, tapi dia sudah menarche, sudah menstruasi, menuju, sudah pubertas ya. Jadi usia antara ya 14 sampai 50 tahun gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena penyakit ini adalah suatu penyakit hormonal dependent. Estrogen dependent. Jadi wanita pada usia reproduksi itu dia mempunyai hormon estrogen. Tetapi pada orang menopause hormon estrogen sudah nggak ada kan? Oh iya betul, sudah tidak diproduksi lagi ya dok ya. Sehingga endometriosis pada orang menopause itu secara teori nggak ada. Secara teori, tetapi ada sekian persen, less than 10% itu ada orang endometriosis terjadi pada usia menopause. Karena ada faktor lain yang tidak bisa dijelaskan sebagai hormonal dependent gitu. Nah, salah satu treatment orang endometriosis pada usia reproduksi adalah membuat wanita itu seperti menopause. Seperti menopause? Ya, seperti menopause. Jadi, atau bahkan menopausnya dipercepat gitu ya. Katakanlah umpamanya dia parah sekali penyakitnya, nyeri sekali, atau endometriosisnya, kista endometriosis berkambuh berulang kali gitu ya, sehingga operasi berulang-ulang gitu. Akhirnya dengan terpaksa, meskipun dia usianya belum menopause, karena dia sudah sering kambuh dan membahayakan organ kita, akhirnya diangkat semua rahimnya. Sehingga jadi menopause. Harapannya dengan menopause penyakitnya sudah sembuh gitu. Jadi bisa saja, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah bisa di atas orang sudah menopause bisa? Endometriosis bisa, cuman jarang sekali. Jarang sekali terjadi ya. Kembali lagi ya kayak dikatakan sebelumnya, penanganan endometriosis sangat personalized. Jadi misalnya cerita, saya kemarin ada kista 10 cm dilakukan si A, terus ketemu nih sama si B di kantin gitu. Loh, kok saya dilakukan B, kok nggak dilakukan A juga? Jadi penanganannya sangat personal, kita pertimbangnya sangat banyak sekali. Pertimbangan dari kualitas hidupnya, sudah menikah apa belum, kemudian usia, bahkan usianya sama punya cadangan telur yang berbeda. Kita bisa diperiksakan dulu cadangan telurnya, kemudian yang si A better dioperasi dulu, yang si B mungkin enggak dioperasi dulu. Jadi jangan juga merasa bahwa ini kadang-kadang judulnya serem kan, gynecologic minimal invasive treatment gitu kan. Wah, kamu datang pasti di laparoskopi, enggak gitu kan. Jadi gitu kita akan sangat mempersonalize treatmentnya tadi. Ada yang butuh di laparoskopi, kita langsung laparoskopi. Ada yang misalnya enggak butuh laparoskopi, minta datang-datang saya mau dioperasi, sebentar dulu, tenang dulu. Dicek gitu dulu kan. nih. The best treatment for every person sangat personal ya. Nanti kita evaluasi dulu. Evaluasinya mulai periksa fisik, USG, terus cek lab hormonnya sampai MRI dan sebagainya, dia banyak, sangat personal. Banyak lah ya. Sangat penting sekali karena ibaratnya gini, kalau misalnya bedah konvensional, jarak mata kita dengan organ yang mau dioperasi itu kan cukup jauh ya, karena kan kita posisinya berdiri, sedangkan ini meja operasinya kurang lebih masih ada jarak 30 cm lebih. Apalagi kalau misalnya pada pasien-pasien wanita yang lebih gemuk berat badannya, yang lebih dalam, otomatis akan lebih sulit. Tetapi dengan teknik laparoskopi, kita seperti yang disebutkan Dr. Eli, kita menggunakan teleskop, ada teropong, dan kita bisa men-zoom organ tadi ya, kelihatan. Jadi ya kan sekarang sudah canggih ya, jadi semua itu bisa terlihat lebih jelas, lebih clear, dan kita bisa lebih precise ibaratnya gitu. Dan yang bisa kita lakukan ya banyak ya, selain ablasi itu kita bisa dibakar, kemudian bisa kita eksisi, jadi kita ambil nodul-nodul endometriosisnya sampai kita angkat kista ataupun angkat miom tuh tadi yang disebutkan Dr. Eli. Dan juga laparoskopi ini pada wanita-wanita yang kurang subur, yang ada masalah ketidaksuburan, kita bisa melakukan pemeriksaan
tes patensi tuba. Jadi untuk sekalian ngecek kira-kira kondisi saluran telurnya itu buntu atau enggak. Oh, ya. Oke. Jadi bisa sekalian kita lakukan juga ya, dan juga ya. kalau misalnya emang ada perlengketan, ada kebuntuan dan ada perlengketan, kita bisa sekaligus melakukan rilis atau apa ya adhesiolisis. Jadi kayak dibebaskan perlengketannya supaya harapannya nanti jalannya yang buntu itu kebuka. Udah kebuka lagi, udah nggak buntu lagi ya. Iya. Oke. Dan juga ada satu lagi Mbak. Ya, gimana tuh? Ini resiko untuk terjadinya perlengketan setelah operasi pada wanita-wanita pada orang yang melakukan operasi laparoskopi juga lebih minimal. Lebih minim ya. Ya, jadi karena endometriosis ini sangat dekat sekali dengan perlengketan. Artinya seringkali mesti ada perlengketan dengan organ sekitarnya. Nah, harapannya dengan laparoskopi ini setelah operasi itu tindakan operasi laparoskopi, resiko untuk terjadi perlengketan antar organ itu lebih minimal. Sehingga untuk orang-orang yang mengalami masalah ketidaksuburan itu nggak makin dempet-dempet gitu kayak gitu ya kan. Kalau ada saluran telur itu kan bisa, kalau ada perlengketan dengan sekitarnya bisa mengganggu proses terjadinya pembuahan juga. Nah, itu bisa diminimalisir juga dengan operasi laparoskopi. Dengan laparoskopi kan sayatannya minim. Lebih minim. Ya, kita biasa setengah senti sampai 1 senti sayatan yang digunakan dengan 4 titik. Dibandingkan yang operasi konvensional atau laparotomi gitu ya, itu bisa sampai 15 senti bahkan sampai 20 senti tergantung kebutuhannya. Sehingga dengan laparoskopi tentunya lebih cepat penyembuhannya, nyerinya pasca operasi juga lebih rendah dibandingkan operasi konvensional. Kemudian yang ketiga adalah risiko infeksi pada bekas luka operasinya. Baik. Karena sayatan kecil sehingga risiko terjadinya kontaminasi dari udara luar juga lebih rendah dibandingkan kalau dibuka gini kan. Kalau dibuka di black gini kan kontaminasi di udara ini kan juga ada mengandung kuman kan. Jadi sehingga terkontaminasi ke organ sini, akhirnya juga penyembuhan lukanya juga akan terganggu gitu karena infeksi. Tapi dengan laparoskopi risiko itu lebih rendah. Lebih kecil. Betul. Oke. Kemudian tentunya secara ya kosmetik mungkin ya, secara kosmetik apalagi wanita yang sering memanjakan tubuhnya gitu ya. Yang sering ke pantai gitu sehingga dengan laparoskopi tidak kelihatan bekas irisan. Dan tentunya satu lagi sebenarnya yang penting lagi bahwa tadi sampaikan Dokter Christina, dengan laparoskopi itu ada zoom pembesaran. Sehingga lesi-lesi atau kelainan yang kecil akan lebih jelas terlihat. Karena ada pembesaran 5 sampai 10 kali dari objek yang dilihat. Yang dituju. Seperti HP kita gini kan. HP sekarang canggih kan, kadang sampai 100 kali gitu yang dilihat ya. Kita di sini orang sebelah sana sudah kelihatan. Udah kelihatan. Ibaratnya semut di seberang lautan kelihatan dengan. Tapi gajah di depan mata tak kelihatan gitu ya Dok. Wah kok jadi pantun kita Dok. Iya gitu. Sehingga lesi yang lebih kecil itu akan lebih jelas terlihat, kita angkat, harapannya tidak ada yang tertinggal gitu ya, harapannya bersih, sehingga kekambuhannya juga lebih rendah. Oke, mengingat juga endometriosis ini bisa jadi juga sering kambuh gitu ya Dok ya. Betul, tadi ada pertanyaan kenapa kok sering kambuh gitu ya. Jadi salah satunya karena pengaruh hormon itu tadi.